Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mustaqim selaku PLT Kacap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati Bapak Rahmian selaku penanggung jawab kegiatan ini. Bapak Ibu atau pembina ekstra karya tulis ilmiah SMA SMK se-Kabupaten Lamongan, anak-anak sekalian yang berbahagia, dan terutama pemateri hebat kita hari ini, Ibu Santi Widyasari. Selamat datang di kegiatan hari ini. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah SWT karena telah diberi nikmat yang begitu banyak sehingga kita hari ini bisa bersua lagi. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu adik-adik sekalian, sebelum materi disampaikan oleh Ibu Santi, ini saya bacakan kurikulum vitae-nya dulu. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang nanti akan habis cinta. Saya bacakan, saya share dulu, saya bacakan kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Sudah kelihatan ya? Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah. Ya. Nama lengkap Santi Widyasari, SPD MPDGR, pekerjaan PNS, guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Dukun, Gresik, tempat tanggal lahir di Gresik 9 Maret 1996. Sangat mudah sekali. Alamat Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Nomor WhatsApp-nya 08 Pak Gito kelihatannya terpental ya Bu Santi. Saya cek. Ternyata the face beliau itu, oh iya nggak ada Pak Santi. Jadi saya lanjutkan saja. Bu. Mohon maaf. Mohon maaf, ada kesalahan tadi. Kembali saya bacakan. Untuk pendidikan, S2-nya ditempuh di Universitas Negeri Malang dengan IPK 4,00, wisudawan terbaik tahun 2024. Terus PPG-nya di Universitas Muria Kudus. S1-nya bimbingan konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, indeks prestasinya 3,87, wisudawan berprestasi universitas. Publikasi ilmiah, penelitian dan publikasinya tahun 2024, buku pengembangan panduan bimbingan klasikal model project based learning, proposal impian untuk mengembangkan kemampuan perencanaan karir siswa menengah atas. Jurnalnya ini Integration of Solution Focus Brief Counseling with Creative Art, Literature Review International Journal internasional,
Terus presenter paper at international conference di Turki. 2023 di Proceeding Analysis of Guidance and Counseling Service Implementation in Elementary School Setting. Terus ini juga presenter international conference di Malang tahun 2022, 2019 ini juga pernah ikut jadi presenter International Summit on Knowledge Advancement in Malaysia, Johor. 2017 di Jakarta juga konferensi internasional. Tahun 2016 di Thailand, 2016 lagi di Solo, di Semarang, tahun 2015 di Kuala Lumpur. Luar biasa, banyak sekali ini prestasinya, dapat wisudawan terbaik S2, sangat banyak, tidak saya bacakan semuanya, nanti ini ada 4 halaman. Nanti untuk lebih dekatnya bisa dengan Mbak Santi langsung ya. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Santi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Gito. Ini Kelihatannya Bu Santi sedang terkendala jaringan ya. Halo, Bu Santi. Terkendala jaringan Pak Gito. Itu saya cek apa ya, jaringannya lemah kelihatannya. Santi. Oh, ya. Nah, itu beliau. Sudah muncul. Kan apa? Sudah. Saya share screen ya untuk Masuk PowerPoint-nya. sudah. Halo Bu Santi. Masih off cam. halo, Assalamualaikum. Pak suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share screen ya. Iya. Oke, Pak Gito, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Mustaqim selaku PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Yang terhormat Bapak Rasmian selaku penanggung jawab dari kegiatan kursus penyusunan proposal opsi. Yang terhormat Bapak Sugito selaku moderator, selaku panutan saya, maha guru saya, sekaligus Bapak Ibu Pembina KIR SMA SMK se-Kabupaten Lamongan. Dan adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, yang sudah berkenan untuk meneliti, untuk belajar menulis, untuk berproses bersama.
Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semuanya pada siang hari ini. Tadi sampun dikenalkan sama Pak Gito, nama saya Santi Widiasari. Saya domisilinya sekarang kalau berdasarkan KTP di Gresik, adik-adik. Pak Gito, suara saya terdengar nggih? Dengar, bagus. Terima kasih Pak Rasmian. Jadi saya domisilinya sekarang di Gresik, tapi Gresiknya perbatasan Lamongan. Jadi sering bolak-balik Gresik Lamongan gitu. Pak Gito ini dulu adalah guru saya. Saya ketemu Pak Gito itu 2010 ketika saya masuk di SMA. 15 tahun yang lalu berarti. Saya bertemu dengan Pak Gito 15 tahun yang lalu. Dan salah satunya adalah beliau yang kemudian mengantarkan saya di berbagai kesempatan dan sampai di hari ini. Nah, ini untuk adik-adik semuanya yang sudah berproses di opsi, yang sedang berjuang di opsi, yang sedang menulis, insya Allah ini akan jadi kesempatan yang baik untuk adik-adik semua, karena dengan menulis itu insya Allah akan membawa adik-adik ke banyak kesempatan. Itu yang saya rasakan. Jadi dulu saya pertama kali menulis itu juga ketika SMA, sama seperti adik-adik hari ini. Nah, jadi ketika SMA itu saya mulai menulis, saya ikut ekstrakir dan masis waktu itu yang kebetulan pembinanya adalah Pak Gito. Saya juga belajar dari nol, belajar dari nggak bisa sama sekali, kemudian belajar terus, mencoba dari yang gagal sampai menang, sampai tadi bisa berkesempatan mendapat banyak kesempatan yang tadi disampaikan oleh Pak Gito. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya adik-adik di sini serius dan benar-benar berproses dengan baik, nanti insya Allah dengan menulis ini bisa membawa adik-adik ke banyak sekali kesempatan gitu. Jadi kalau yang tadi disampaikan Pak Gito di CV-nya, saya punya kesempatan ke negara A, ke negara B, itu alhamdulillah semuanya itu diperoleh dari menulis. Dan itu bakalnya semuanya dari SMA. Nah, jadi adik-adik yang di sini ayo lebih semangat lagi nulisnya. Kadang-kadang mungkin motivasinya sedang turun, ayo dibangun lagi. Ini nanti adalah investasi terbaiknya adik-adik. Nah, jadi sekarang itu mungkin masih bingung, susah, nggak apa-apa, dicoba dulu. Nanti akan terbiasa dan itu akan membawa adik-adik ke banyak kesempatan gitu. Nanti kalau sudah kuliah, kalau sudah terbiasa nulis, itu akan sangat dimudahkan sekali dan akan banyak kesempatan yang menghampiri adik-adik karena dunia perkuliahan, dunia akademik itu tidak jauh dari menulis gitu. Nanti adik-adik akan dapat banyak kesempatan untuk penelitian bersama dosen, untuk kemudian bisa menulis paper, menulis jurnal, dan itu akan membawa adik ke banyak kesempatan gitu. Jadi ini buat awalan dulu yang mungkin sekarang sedang bingung nih, belum punya ide, bingung nulisnya dari mana, bingung ini harus gimana, nggak apa-apa, bingung dulu nggak apa-apa. Ini dari Bapak Ibu gurunya, dari dinas, cabang dinasnya itu sudah luar biasa memfasilitasi adik-adik semua untuk membuat sampai ada kursus penyusunan proposal opsi. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi harus diikuti dengan baik. Meskipun dalam prosesnya mungkin adik-adik merasa kok ini ya bingung sekali ya, kok belum nemu ya, nggak apa-apa, diikuti prosesnya. Ini sudah difasilitasi dengan sangat baik oleh cabang dinas. Ini ada Pak Rasmian dan Bapak Ibu guru semuanya di sini. Jadi adik-adik harus semangat gitu. Itu mungkin pendahuluannya. Dan ini langsung ke materinya berarti nggih, Pak Gito, Pak Rasmian? Oke. Ya. Oke. Nggih. Kita langsung ke materinya berarti nggih. Hari ini saya Hasilnya diminta. masih kelihatan ya? Gimana Pak Gito? Masih kelihatan? Sudah Ya, PPT-nya sudah masih nampak? judul. Wajah Bu Santi yang cantik Ya, sudah. belum berubah.
Yeah. Oke. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik, ini kita mulai ya ke materinya. Ini saya diminta hari ini bukan sebagai narasumber mungkin ya, tapi sharing. Nih sharing dengan adik-adik semua tentang materi penelitian kualitatif. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ternyata ada pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab, ya nanti kita cari bersama-sama. Ini kita sharing bersama apa yang saya tahu, saya sharingkan ke teman-teman semua. Nanti kalau misalnya, oh ada pertanyaan yang mungkin saya juga belum tahu, nanti bisa saya juga menimba ilmu juga ini dari Bapak Ibu hebat para pembina KIR yang sudah mengantarkan banyak anak-anak didiknya sampai ke kejuaraan nasional sampai internasional. Jadi nanti kita belajar bersama intinya pada hari ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sekali langsung ditanyakan gitu ya nanti di sesi tanya jawab. Nah, di siang hari ini saya diminta untuk sharing tentang penelitian kualitatif. Oke, next Pak Gito. Oke, jadi teman-teman, untuk penelitian itu kan sesuatu yang ilmiah. Nah, karena dia ilmiah, maka harus ada dan harus jelas metode penelitiannya. Nah, kalau misalnya metode penelitiannya ini tidak jelas, nah ini berarti penelitiannya dipertanyakan. Metode penelitian menjadi hal yang sangat krusial dalam penelitian adik-adik semua. Nah, kalau teman-teman mau bikin penelitian untuk proposal opsi, nah maka harus mempelajari nih metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada beberapa. Salah duanya adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian nanti ada mixed method, ada R&D, dan lain sebagainya. Yang mana itu nanti akan disampaikan di kesempatan yang lainnya. Besok bersama Bu Ita akan penelitian kuantitatif. Nah, hari ini bersama saya, kita akan belajar bersama tentang penelitian kualitatif. Jadi ini adalah metode penelitian yang penting yang harus teman-teman pelajari supaya nanti dalam meneliti itu teman-teman penelitiannya itu berjalan dengan baik, dengan absah, dengan valid, sehingga hasil penelitiannya itu juga valid dan kredibel gitu ya. Jadi harus jelas metode penelitiannya. Nah, sekarang kita belajar dulu nih. Apa sih penelitian kualitatif itu? Oke, next Pak Gito. Oke, kita kenalan dulu dengan penelitian kualitatif. Jadi kalau belum kenalan kan kita belum tahu nih, apa sih penelitian kualitatif itu gitu. Nah, tadi ya, metode penelitian kan ada banyak. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method gitu ya. Yang paling sering mungkin adalah kuantitatif, kualitatif, R&D gitu ya, pengembangan kalau R&D. Nah, apa sih penelitian kualitatif ini gitu? Di situ di PPT-nya itu saya sertakan ada 4 setidaknya definisi dari penelitian kualitatif itu apa. Yang pertama nih ada dari Creswell itu bilang bahwa penelitian kualitatif ini adalah satu proses penelitian ilmiah untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang dilakukan dalam setting alamiah. Nah, dari satu definisi ini ada beberapa poin yang mungkin bisa kita garis bawahi. Jadi penelitian kualitatif ini adalah proses penelitian ilmiah yang dia digunakan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial. Nah, jadi teman-teman yang penelitiannya mau di bidang sosial, itu ada kemungkinan teman-teman akan menggunakan metode penelitian kualitatif ini. Nah, ini dilakukan dalam setting yang alami. Nah, beda sama eksperimen. Kalau eksperimen itu, teman-teman itu kan dikondisikan ya. Objek penelitiannya itu dikondisikan. Nah, kalau kualitatif ini settingnya alamiah. Itu pengertian yang pertama. Kemudian next, ada pengertian dari Bannister. Dia bilang bahwa penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian untuk menangkap, mengeksplorasi, dan memberikan penjelasan terhadap satu fenomena tertentu. Nah, jadi bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu teman-teman nanti hasilnya itu berupa angka, berupa grafik, berupa
kesimpulannya itu adalah dari angka-angka gitu ya. Tapi kalau kualitatif ini teman-teman nanti akan mendeskripsikan, menjelaskan makna. Nah, itu kalau kualitatif. Kualitatif itu deskriptif gitu ya. Kalau kuantitatif itu nanti bentuknya adalah angka-angka. Jadi nanti metode yang digunakan di kuantitatif itu juga basisnya nanti adalah angka-angka. Tapi kalau kualitatif ini nanti akan lebih banyak deskripsinya, deskriptifnya. Karena nanti berbau pada penjelasan, berbau pada makna terhadap satu fenomena tertentu. Nah, selanjutnya itu ada juga tuh Molong tuh bilang bahwa penelitian ilmiah, penelitian kualitatif ini adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami satu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Nah, yang terakhir itu dari Leksi juga mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Contohnya, mau meneliti tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jadi, kalau kualitatif ini nanti teman-teman itu metodenya, itu metode yang digunakan nanti adalah metode deskripsi, penjelasan, makna. Jadi ada satu fenomena tertentu, terus kemudian teman-teman, adik-adik semuanya mau meneliti secara mendalam, yang itu secara holistik, nah itu pakainya adalah kualitatif. Nah, itu adalah penelitian kualitatif, itu adalah pengertiannya. Next, Pak Gito. Nah, untuk penelitian kualitatif ini, nah ini teman-teman bisa lihat tuh di situ. Dia salah satunya adalah untuk mengurai fenomena. Jadi, misal adik-adik, teman-teman dalam opsi ini itu mau meneliti satu fenomena tertentu yang teman-teman itu tertarik gitu ya, atau teman-teman resah dengan fenomena ini. Tapi fenomenanya ini tuh masih kusut sekali gitu, masih kusut sekali. Nah, gunanya metode penelitian kualitatif ini adalah mengurai benang yang kusut itu, yang masih tidak beraturan itu, diurai sampai dia bisa terurai dan bisa dilihat dengan jelas. Nah, apa fenomenanya itu? Nah, itu pasti setiap dari teman-teman, setiap kondisi, setiap wilayah, itu pasti punya fenomena tertentu atau punya kepekaan tertentu. Nah, ini silakan nih, nanti teman-teman coba cari. Teman-teman sekarang, ini kan Gen Z semua ya, anak-anak SMA ini kan Gen Z. Nah, coba tuh dari Gen Z ini, kira-kira ada fenomena apa ya yang tertarik untuk teman-teman teliti, atau yang justru itu mungkin resah nih menurut teman-teman. Biasanya Gen Z ini banyak nih hal-hal barunya gitu kan. Mulai dari FOMO, missing out, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman coba deh, apa yang fenomena yang kira-kira menarik nih buat teman-teman, atau yang tadi, yang bikin teman-teman tuh resah, yang bisa digunakan untuk meneliti, untuk penelitian gitu. Jadi ketika nanti teman-teman menjalani penelitian ini juga asik banget karena emang teman-teman tuh tertarik banget dan resah terhadap fenomena ini. Atau misalnya kalau misalnya kita lewat, saya lewat di beberapa pom bensin gitu ya. Pom bensin tuh biasanya di beberapa pom bensin tuh saya melihat ada di depannya itu ini, ada anak-anak pang yang mereka bikin satu tempat di depan pom itu, terus dia di situ gitu ya, dalam waktu beberapa hari gitu. Nah, misalnya teman-teman tertarik tuh, ini apa ya, ini fenomena apa ya, kemudian teman-teman mau melakukan penelitian gitu. Nah, bisa tuh misalnya, itu kan case khusus ya, fenomena khusus ya gitu. Nah, itu bisa tuh. Nah, ini juga dari penelitian kualitatif ini untuk mengkonstruksi fenomena. Itu kalau teman-teman lihat, itu kan masih ada warna-warna yang tidak beraturan, terus kemudian itu masih nggak jelas ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, setelah teman-teman meneliti, oh ternyata teman-teman bisa mengurutkan itu jadi satu sirkulasi yang terlihat dan bisa dilihat dengan baik oleh orang lain gitu. Jadi hasil penelitian teman-teman itu mengurai itu tadi,
yang kusut jadi terurai, kemudian fenomena yang masih belum bisa dijelaskan dengan baik, itu berdasarkan penelitiannya teman-teman, itu akhirnya bisa dikonstruksi, dijelaskan dengan baik. Nah, itu adalah penelitian kualitatif. Next, Pak Gito. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke masalah dalam penelitian kualitatif. Gitu. Jadi, kalau kita melakukan penelitian, itu kan kita sangat erat, sangat dekat dengan masalah. Kita berangkat dari sebuah masalah. Next, Pak. Jadi, ada perbedaan nih. Perbedaan yang mendasar masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, itu masalah yang akan dipecahkan melalui penelitiannya itu sudah jelas, spesifik, dan permasalahannya sudah ada gitu ya. Kemudian mau diteliti, misalnya dengan metode eksperimen, mau dieksperimenkan gitu ya. Misalnya nih, ada masalah di sekolahnya teman-teman, misalnya motivasi belajar di kelas 12 ini sangat rendah gitu ya. Kemudian gurunya mau melakukan penelitian nih, mau dieksperimenkan, dicoba dengan metode baru gitu ya, metode pembelajaran yang baru, misalnya dengan project based learning. Nah, kemudian diuji nih, diteliti nih, kalau pakai project based learning ini motivasi belajarnya naik nggak ya? Nah, itu kuantitatif, diukur nih. Sebelum dikasih perlakuan itu diukur, setelah dikasih perlakuan diukur lagi, kemudian nanti dari keduanya, hasil keduanya di analisis, itu terjadi peningkatan atau penurunan, itu namanya kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, yang sekarang kita coba bicarakan ini, itu beda. Masalah yang kita bawa di penelitian kualitatif ini, itu adalah masalah yang masih remang-remang, yang masih kusut, yang masih kita bertanya-tanya gitu tentang permasalahan ini. Nah, itu bedanya, itu beda mendasarnya. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif itu masih bisa bersifat sementara. Karena pada saat kita penelitian nanti itu akan berkembang dan bisa juga dikatakan dalam beberapa teorinya itu bisa berganti setelah peneliti itu berada di lapangan, karena ini memang masih situasi yang baru banget gitu ya. Misalnya kayak kemarin fenomena COVID gitu ya, itu kan fenomena yang baru banget. Nah, misalnya orang mau penelitian kualitatif yang dia mau meneliti tentang stres pelajar pada saat COVID gitu ya. Nah, tapi dia mau case-nya yang mendalam. Jadi nanti dia akan mendeskripsikan secara mendalam. Nah, itu bisa jadi, itu kan masalahnya masih ini ya, masih remang-remang, masih gelap, masih kompleks, masih dinamis. Jadi ketika dia masuk, ketika dalam penelitiannya itu bisa berkembang. Dan mungkin asumsi yang di awal juga mungkin bisa berganti gitu. Karena tadi kalau kualitatif ini, itu kita mengurai benang kusut tadi. Ini masih kusut nih benangnya. Nah, mau kita urai. Nah, itu adalah perbedaan mendasar masalah di dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi kalau teman-teman menemukan fenomena, menemukan kondisi sosial, case khusus yang itu mau diteliti, tapi itu gimana ya? Kok masih tanda tanya sekali, masih gelap sekali, nggak apa-apa gitu. Teman-teman bisa pakai penelitian kualitatif ini untuk mengurai, menjawab ketertarikan, keresahan, pertanyaan teman-teman terhadap fenomena tersebut gitu. Next, Pak. Nah, ini dikatakan nih dalam bukunya nih, kemungkinan masalah sebelum dan sesudah peneliti itu masuk ke lapangan kalau dia pakai penelitian kualitatif. Jadi sebelum peneliti masuk lapangan, itu kan peneliti sudah tahu nih problem yang akan dia teliti, masalah-masalah yang akan dia teliti. Kemudian setelah masuk ke lapangan, setelah meneliti, ini ada 3 kemungkinan kalau di penelitian kualitatif ya. Kemungkinan yang pertama adalah masalahnya masih tetap. Jadi sama nih, masalah yang teman-teman definisikan di awal sebelum masuk ke lapangan, dengan setelah teman-teman masuk di lapangan, itu masalahnya itu sama, masih tetap gitu ya. Tapi ada juga kemungkinan yang kedua,
kemungkinan yang kedua, ternyata masalah yang teman-teman konsepkan di awal, yang teman-teman definisikan di awal, setelah masuk lapangan itu ternyata masalahnya berkembang. Gitu. Jadi tidak sesederhana yang teman-teman konsepkan di awal, ternyata berkembang nih. Setelah teman-teman mencari data, masuk di lapangan, ternyata masalahnya berkembang. Atau malah yang ketiga, masalah yang teman-teman konsepkan di awal, itu ternyata setelah masuk lapangan itu ternyata berganti. Ternyata masalahnya itu bukan yang awal itu tadi. Problem utamanya itu ternyata berganti. Nah, itu bisa jadi. Nah, ini akan berpengaruh terhadap hasil laporan penelitian teman-teman semuanya gitu. Jadi, ini lumrah terjadi di penelitian kualitatif. Jadi, bisa ada 3 kemungkinan ini. Masalahnya tetap sama, masalahnya berkembang, atau ternyata masalahnya itu berganti. Karena ternyata tadi kan benang kusut yang kita urai itu setelah kita urai, ternyata benang yang awalnya kita kira pink, ini ternyata adalah hijau misalnya. Nah, itu berganti gitu ya. Nah, ini adalah konsepnya. Jadi, it's okay kalau misalnya dalam penelitian kualitatif itu teman-teman menemukan 3 hal ini gitu. Next, Pak. Nah, ini ya, terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Jadi, tadi dikemukakan ya, kalau masalah itu kan penyimpangan antara yang seharusnya dan yang terjadi. Jadi, gampangnya masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan gitu ya. Idealnya dengan realitanya, itu masalah. Jadi masalah itu idealnya itu seperti apa, realitanya seperti apa, itu kalau tidak linier atau terjadi kesenjangan, itu namanya masalah. Tapi kalau rumusan masalah, itu adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi kalau rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitiannya teman-teman. Misalnya, ada masalah nih tentang kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Nah, teman-teman perlu menunjukkan data tentang kualitas sumber daya manusia yang masih rendah tersebut. Atau misalnya teman-teman mau menyoroti tentang masalah kemiskinan, maka teman-teman perlu menunjukkan data tentang jumlah penduduk yang masih miskin. Atau kalau teman-teman mau membahas tentang masalah korupsi, maka teman-teman perlu menunjukkan jumlah koruptor itu berapa, seberapa besar yang dana dikorupsi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan dasar dari masalah dan rumusan masalah. Dari masalah yang teman-teman temukan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah atau menjadi pertanyaan penelitian yang kemudian teman-teman teliti. Next, Pak. Nah, selanjutnya kita akan ke fokus penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif itu bahwa objek itu sifatnya tunggal atau parsial. Kalau di kuantitatif ya. Dengan demikian, itu gejala dari peneliti kuantitatif itu mereka bisa menentukan variabel yang akan diteliti. Ada variabel-variabelnya. Tapi di penelitian kualitatif, gejala yang nampak ya, gejala yang kita lihat, yang kita resah, permasalahan yang kita rasakan, gejala yang nampak itu sifatnya itu holistik, menyeluruh, nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau penelitian kualitatif itu penelitiannya itu tidak hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti. Jadi ada aspek-aspeknya, aspek tempat atau place-nya, pelaku atau aktornya, dan aktivitas atau activity-nya, yang itu berinteraksi secara sinergis gitu. Nah, jadi nanti aspeknya tuh ada tempat, pelaku, dan aktivitas. Nah, karena kalau penelitian kualitatif tadi kan masalahnya nih bisa luas sekali ya. Tadi masih remang-remang ya gitu ya. Maka kalau di kuantitatif itu dia ada namanya batasan masalah. Itu kalau di kuantitatif ada batasan masalah. Batasan masalah itu kalau di kualitatif, di penelitian kualitatif kita menyebutnya dengan fokus atau fokus penelitian. Yang mana itu berisi pokok masalah yang sifatnya masih umum. Nah, jadi nanti kalau teman-teman menemukan batasan masalah, itu biasanya adanya di kuantitatif. Kalau di kualitatif, kita menyebutnya dengan fokus penelitian. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung nih. Teman-teman kalau misalnya merasa, aduh ini apa ya gitu, yang dibahas ini ya gitu, kok susah ya gitu. Nggak apa-apa, teman-teman tetap ikutin dulu ya, kita belajar bersama. Mudah-mudahan sebelum tadi masuk ke room ini, teman-teman juga sudah sempat membaca dulu
tentang metode penelitian, dan saya yakin kalau yang teman-teman yang sudah pernah penelitian pasti sudah pernah membaca ini gitu ya. Cuma ini kita belajar bersama lagi gitu ya. Next. Jadi dalam penelitian kualitatif ini untuk penentuan fokus dalam proposal itu lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Kalau adik-adik semuanya sudah cek template-nya, tadi kan dikirimkan ya template-nya, atau mungkin udah ada di LMS mungkin ya, template untuk penelitian Di LMS kualitatif. Bunda. Ya, udah ada di LMS nih, kata Pak Rasmian. Terima kasih Pak Rasmian. Sudah ada di sana. Itu kalau teman-teman cek dan teman-teman buka, di template-nya itu untuk yang penelitian kualitatif itu ada fokus penelitian. Nah, itu yang sedang kita bicarakan sekarang nih. Nah, kalau teman-teman bingung, ini apa ya fokus penelitian ini? Nah, teman-teman bisa sambil buka sekarang, barangkali bisa sambil dibuka di bagian fokus penelitian di template proposal kualitatif. Jadi di template-nya itu, di bagian pertama itu kan tentu saja adalah latar belakang masalah ya, atau konteks penelitiannya. Nah, kemudian di bagian B itu ada fokus penelitian. Nah, itu yang saat ini sedang kita bahas. Kalau di template-nya itu kan disebutkan tuh di fokus penelitian bahwa diminta untuk menjelaskan secara jelas dan singkat tentang apa sih yang menjadi inti atau fokus utama dari penelitian adik-adik. Fokus ini biasanya muncul dari masalah atau kesenjangan yang diidentifikasi dalam latar belakang tadi yang Bu Santi katakan gitu ya. Masalah itu kan kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau antara idealnya dengan realitanya. Nah, itu tuh yang teman-teman tulis di fokus penelitiannya. Nah, gitu. Bisa sambil dibuka template-nya. Jadi biar teman-teman kalau mau tanya juga bisa langsung bertanya. Nah, secara teoritis fokus penelitian ini dalam proposal penelitian itu didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan kita peroleh dari situasi sosial atau dari lapangan atau dari fenomena atau dari masalah yang kita teliti itu. Jadi kira-kira nanti kita bisa dapat kebaruan informasi apa ya? Nah, itu tuh. Jadi kebaruan informasi ini itu bisa berupa upaya untuk kita sebagai peneliti memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang telah kita teliti itu melalui kualitatif ini, metode kualitatif ini. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif itu diperoleh setelah peneliti itu melakukan grantor observation dan grantor question. Jadi setelah kita melakukan observasi secara mendalam, pertanyaan secara mendalam, atau yang kita sebut itu dengan penjelajahan umum gitu ya, kita menjelajah. Jadi ketika kita meneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini, kita akan menjelajah. Nah, dari sana kemudian kita akan mendapatkan gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Nah, di slide-nya itu, di PPT itu, secara teoritis ya, itu dari Spratly dia mengemukakan ada 4 alternatif untuk teman-teman bisa menetapkan fokus penelitiannya pada penelitian kualitatif. Yang pertama, teman-teman bisa menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Jadi tadi kan teman-teman sudah punya satu masalah, case, problem yang ingin diteliti tadi. Kemudian kan teman-teman akan menentukan tuh ya informannya. Nah, teman-teman bisa menetapkan fokusnya dari sana. Atau yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing dari domainnya. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek tuh, misalnya problemnya itu pendidikan. Domain-domain di pendidikan itu ada apa? Itu dicekin satu-satu. Nah, fokusnya tuh bisa juga diambil dari sana. Atau yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Nah, ini nih, jadi misalnya teman-teman adik-adik semuanya itu dalam menetapkan fokusnya itu dikaitkan dengan pengembangan iptek. Atau yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Nah, nanti salah satunya kalau teman-teman pakai penelitian kualitatif ini, teman-teman harus punya pemahaman yang baik dulu terhadap masalahnya dan harus mempelajari teori yang berkaitan dengan masalah yang mau diteliti gitu ya. Kalau mau neliti tentang kepemimpinan, ya teman-teman harus belajar dulu tentang teori-teori kepemimpinan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi
itu adalah grand teori yang harus teman-teman punya gitu. Ini kaitannya dengan fokus penelitian. Jadi kalau di kuantitatif namanya batasan masalah, tapi kalau di kualitatif disebutnya adalah fokus penelitian gitu. Next. Oke, kita lanjutannya adalah berbicara tentang rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Next, Pak. Jadi di dalam rumusan masalah di penelitian kualitatif ini berdasarkan level penjelasannya gitu ya. Pada satu gejala, ketika ada gejala, itu kan kita ini ya bisa membuat level-levelnya. Teman-teman kalau misalnya bertanya-tanya apa sih yang dimaksud Bu Santi gejala ini gitu, ada gejala, ada masalah, ada rumusan masalah, apa sih yang dimaksud gitu ya. Gini teman-teman, kalau tadi masalah itu kan kesenjangan ya, kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada atau idealnya dengan realitanya. Misalnya nih ya, contoh mudahnya, adik-adik ini kan lagi sekolah. Seharusnya secara idealnya adik-adik misalnya masuk jam 7. Maka harusnya adik-adik secara ideal jam 7 itu sudah berada di dalam sekolah. Tapi kenyataannya 7.30 adik-adik ini belum ada di dalam sekolah. Nah, itu berarti kan ada kesenjangan nih antara harapan dan kenyataan, karena harapannya, idealnya teman-teman sebelum jam 7 sudah di dalam sekolah. Tapi realitanya, kenyataannya 7.30 masih nggak ada di dalam sekolah. Artinya teman-teman terlambat. Nah, itu kan berarti terjadi problem. Nah, kita nggak tahu nih problemnya karena apa. Terlambatnya adik-adik itu adalah gejala. Itu namanya gejala. Itu belum masalahnya. Itu masih gejala. Gejala yang nampak adalah dia terlambat gitu. Tapi terlambatnya karena apa? Setelah teman-teman masuk ke dalam, teman-teman melakukan wawancara, melakukan observasi terhadap teman yang tadi terlambat ini, mencari informasi ke orang tuanya, ke teman terdekatnya, ke ini, ternyata ditemukan problem-problem, masalah-masalah yang baru, yang informasi-informasi baru. Nah, itu baru teman-teman akan menganalisis masalah yang sebenarnya itu apa gitu. Itu penjelasan dari gejala, masalah, rumusan masalah gitu. Itu contoh ringannya ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti gitu, biar nggak bingung gitu. Kok ada banyak kosakata gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti semuanya. Nah, kita lagi bicara sekarang tentang rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, tadi itu adalah masalah. Sekarang rumusan masalahnya, pertanyaan penelitiannya. Secara umum, itu ada 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Apa itu rumusan masalah deskriptif? Rumusan masalah deskriptif ini adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, secara luas, dan secara mendalam. Jadi description, mendeskripsikan, menjelaskan. Jadi penelitian teman-teman nanti akan menganalisis secara mendalam, menyeluruh tentang satu masalah yang teman-teman pilih. Itu kalau deskriptif. Yang kedua itu komparatif. Apa tuh komparatif? Komparatif itu kan perbandingan ya, compare, membandingkan. Jadi rumusan masalah yang memandu penelitinya untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lainnya, konteks sosial yang lainnya. Itu komparatif, membandingkan, compare. Yang ketiga, itu ada rumusan masalah asosiatif atau menghubungkan, hubungan. Nah, ini adalah rumusan masalah yang memandu kita sebagai peneliti untuk bisa mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau satu domain tertentu dengan yang lainnya. Nah, kalau yang tadi itu, yang pertama itu menjelaskan secara mendalam, mendeskripsikan secara mendalam. Yang kedua itu membandingkan satu konteks sosial dengan konteks sosial yang lain. Yang ketiga ini menghubungkan. Jadi ada hubungannya nggak sih? Jadi berdasarkan hasil penelitian ini ada hubungannya nggak ya konteks sosial A dengan konteks sosial B? Nah, itu namanya asosiatif gitu. Next, Pak. Dalam penelitian kualitatif ini itu rumusan masalah ini merupakan fokus penelitian yang sifatnya masih bisa sementara dan akan berkembang setelah peneliti itu masuk ke lapangan atau dalam situasi sosial tertentu. Ini seperti tadi tuh yang dijabarkan ya, bisa ada 3 kemungkinan, masalahnya tetap sama, atau masalahnya itu berkembang, atau bahkan masalahnya ini berganti.
Tapi meskipun demikian, kita sebagai peneliti, baik itu nanti kuantitatif ataupun kualitatif, ini dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks tadi dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Maka peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif ini pada tahap awal penelitiannya itu kemungkinan kita belum punya gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan kita teliti ini tadi. Tadi ya, kayak case terlambat tadi ya, itu bisa saja kita mau ambil kuantitatif, bisa saja kita mau ambil kualitatif. Misal yang terlambat ini banyak gitu kan, terus kemudian kita mau meneliti dengan kuantitatif, kita mau beri satu perlakuan khusus kepada anak-anak yang terlambat ini, kemudian kita lakukan penelitian, terus kita lihat nih frekuensi terlambatnya dia, itu berarti ke kuantitatif. Tapi kalau misalnya kita mau melihat kira-kira apa sih penyebabnya si A ini kok selalu terlambat setiap hari, dan terlambatnya tuh selalu di hari Senin dan Rabu. Terus kemudian kita melakukan analisis secara mendalam, kita melakukan penelitian dan mencari informasi kepada orang-orang terdekatnya yang itu berkaitan dengan subjek penelitian kita tadi itu. Kemudian kita akan menjelaskan itu secara deskriptif, menemukan informasi-informasi. Nah, itu namanya penelitian kualitatif. Jadi itu bedanya. Jadi bisa aja satu ini bisa tergantung kita sebagai peneliti gitu ya. Mau memotret dia dengan kacamata pakai metode penelitian kualitatif atau metode penelitian kuantitatif gitu. Tapi kan tadi ada tuh kriteria-kriterianya. Ada yang dia memang harus lebih bagus pakai kualitatif gitu. Nah, itu jadi kalau kualitatif ini bisa aja nih pas baru awal banget kita meneliti itu ini sepertinya masih remang-remang seperti tadi tuh gambar itu ya. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Nah, dalam perjalanan kita akan mengembangkan fokus penelitian tadi sambil mengumpulkan data gitu. Dan itu lumrah dalam penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian itu tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional ya, satu variabel penelitian. Kalau kuantitatif itu nanti ada definisi operasional, ada variabel penelitian. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif ini dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori yang baru. Misalnya tadi anak pang tadi, kemudian kita melakukan pendalaman apa sih filosofi pang ini, kenapa kemudian anak bisa nyaman di pang ini, apa yang terjadi, kemudian kita gabungkan dengan kita dasarkan pada teori-teori yang sudah pernah ada, misal kita pakai teorinya Sigmund Freud dan lain sebagainya. Nah, itu penelitian kualitatif. Intinya kualitatif tadi adalah pada penjelasan, pada deskripsi, menggunakan bahasa, menggunakan kata-kata. Itu. Mungkin nanti teman-teman kita belajar untuk lebih memahami lagi bersama-sama ya. Next, Pak. Nah, ini adalah contoh rumusan masalah dalam proses proposal penelitian kualitatif. Nah, tadi kan kita udah ngomongin teorinya ya. Contohnya gimana, Bu, untuk rumusan masalah dalam proposal penelitian kualitatif itu gitu ya. Nah, ini misalnya nih, ada apakah makna peristiwa itu bagi orang-orang yang ada pada setting itu gitu. Misalnya teman-teman meneliti tadi ya tentang sedekah bumi misalnya. Kemudian teman-teman pertanyaan penelitiannya atau rumusan penelitiannya adalah apakah makna dari budaya sedekah bumi bagi orang-orang yang ada di desa tertentu misalnya gitu ya. Nah, itu jadi rumusan masalah deskriptif. Nah, itu bisa jadi rumusan masalah pada penelitian kualitatif. Atau kalau teman-teman mau yang rumusan masalah asosiatif, itu ada contohnya juga tuh. Apakah peristiwa A berhubungan dengan peristiwa lain dalam situasi sosial yang sama atau situasi sosial yang lainnya? Nah, ini asosiatif tadi kan hubungan. Jadi kita mencoba menghubungkan satu kondisi sosial tertentu atau satu situasi sosial tertentu dengan situasi sosial yang lainnya. Atau ada contoh yang komparatif. Apakah peristiwa A sama atau berbeda dengan peristiwa B di situasi sosial yang sama atau situasi sosial yang berbeda? Itu contoh rumusan masalah yang komparatif. Jadi ada deskriptif, asosiatif, dan komparatif gitu. Next.
Contoh yang kedua, rumusan masalah. Misalnya ya dengan kita tentang kemiskinan. Untuk rumusan masalah deskriptifnya, contohnya adalah bagaimanakah gambaran rakyat miskin di situasi sosial atau setting tertentu. Nah, teman-teman tentukan ini, situasi sosialnya atau settingnya itu teman-teman tentukan gitu ya, situasi sosial tertentu yang dimaksudin apa tuh teman-teman tentukan gitu. Jadi bagaimana gambaran rakyat miskin misalnya di kolong jembatan daerah A misalnya. Nah, itu deskriptif nih. Jadi nanti teman-teman akan penelitian secara kualitatif di sana, melakukan wawancara, melakukan observasi, pengumpulan data, kemudian dianalisis datanya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada ini. Atau kalau yang itu rumusan masalahnya komparatif, teman-teman bisa cek di yang nomor 5, itu apakah pola terbentuknya kemiskinan antara satu keluarga dengan yang lain itu sama atau berbeda. Nah, itu komparatif, membandingkan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Itu contoh rumusannya. Next. Contoh ketiga nih, misalnya teman-teman tentang masalah manajemen. Nah, itu juga ada contoh dari deskriptifnya, asosiatifnya, atau komparatifnya. Contoh misalnya yang asosiatifnya, bagaimana model koordinasi, kepemimpinan, dan supervisi yang dijalankan dalam organisasi tersebut gitu ya, satu organisasi tertentu. Nah, ini dia mencari hubungan, bagaimana model hubungan dari koordinasi, kepemimpinan, dan supervisi. Kalau komparatifnya, ya tadi membandingkan gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang deskriptif, asosiatif, dan komparatif gitu. Next. Judul dalam penelitian kualitatif. Jadi, next, judul dalam penelitian kualitatif ini umumnya itu disusun berdasarkan masalah yang tadi telah ditetapkan. Jadi, teman-teman menetapkan satu masalah yang mau diteliti, yang mau teman-teman explore, kemudian teman-teman membuat judul berdasarkan masalah ini. Tapi, meskipun demikian, judul penelitian ini harusnya sudah spesifik ya, karena problemnya kan tadi spesifik yang mau teman-teman teliti ini. Dan mencerminkan permasalahan yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, karena masalah yang dibawa oleh peneliti itu sifatnya masih bisa bersifat sementara, karena kita belum tahu dalamnya, karena kita akan baru mendalami ini, gitu ya, maka judul dalam penelitian kualitatif ini yang dirumuskan dalam proposal itu juga bisa jadi sifatnya sementara, yang tadi bisa berkembang setelah memasuki lapangan, atau bahkan tadi berganti. Nah, judul laporan kualitatif yang berubah ini gimana berarti Bu gitu ya? Ini kan ini mungkin secara administratif ini yang agak susah ya kalau misalnya untuk hibah atau untuk apa namanya lomba gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam penelitian kualitatif itu hal yang wajar, dan justru kalau misalnya teman-teman berubahnya itu betul-betul karena penelitian teman-teman dan betul-betul karena pengumpulan data dan analisis data yang sudah dilakukan, itu malah bagus. Artinya peneliti itu benar-benar mampu menjelajah secara mendalam terhadap situasi sosial yang tadi diteliti, sehingga bisa mengembangkan pemahaman yang luas tadi gitu, dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, sehingga dia mengikuti arah dari penelitiannya ini. Nah, itu bisa jadi plus, bisa jadi minus juga untuk penelitian kualitatif. Tapi bisa nggak sama bisa, kan tadi ada 3 kemungkinan tadi di awal, bisa jadi tetap, bisa jadi berkembang, atau bisa jadi berganti gitu. Next, ini ada contoh beberapa judul penelitian kualitatif. Ini yang saya ambil dari buku ya. Kalau teman-teman bisa cek di para pemenang opsi ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat dari, jadi harus baca, harus banyak baca. Itu udah jelas ya, kalau kita mau menulis yang bagus, mau apalagi melakukan penelitian seperti ini, menggunakan metode penelitian kualitatif, harus banyak sekali membaca. Karena kalau penelitian kualitatif ini teman-teman harus punya grand teori yang baik terhadap masalah yang mau diteliti. Jadi harus banyak membaca. Nah, ini contoh-contoh judul penelitian kualitatif gitu. Jadi metode penelitiannya adalah kualitatif, sehingga hasil analisis penelitiannya nanti itu juga kualitatif, deskripsi, penjelasan makna gitu ya. Nah, misalnya profil guru yang efektif mendidik anak. Nah, teman-teman adik-adik semuanya misalnya mau meneliti nih profil guru yang efektif dalam mendidik
di sekolah menengah atas itu yang seperti apa. Nah, itu bisa pakai penelitian kualitatif tadi itu. Jadi nanti analisis datanya juga pakai penelitian kualitatif, deskriptif, penjelasan gitu. Next. Oke, sekarang kita bicara teori dalam penelitian kualitatif. Nah, tadi nih yang sudah sempat Bu Santi singgung. Jadi semua penelitian itu kan bersifat ilmiah ya. Jadi oleh karena itu semua peneliti itu harus berbekal teori. Nah, harus punya landasan dasarnya tadi adalah teori untuk menjadi kacamata dalam melihat problemnya tadi, masalahnya tadi. Kalau penelitian kuantitatif, teori yang digunakan itu harus sudah jelas, karena teori ini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis sebagai penyusunan instrumen penelitiannya. Gitu. Jadi landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif itu harus sudah jelas nih teori apa yang akan dipakai. Nah, dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti ini sifatnya masih sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif itu bisa jadi juga sifatnya adalah sementara, bisa berkembang setelah peneliti masukkan lapangan tadi, atau karena konteks sosial tertentu. Maka dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu sifatnya menguji hipotesis atau menguji teori tadi, kalau di dalam penelitian kualitatif itu sifatnya menemukan teori. Nah, jadi kalau penelitian kuantitatif teori itu digunakan untuk menguji hipotesis penelitiannya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif ini sifatnya adalah digunakan untuk menemukan teori yang baru, keunikan yang baru gitu. Jadi saya tadi lupa masukkan nih, ada sebenarnya tadi. Kalau di kuantitatif itu dia sudah punya hipotesis tertentu, jadi kemudian teori ini digunakan untuk menguji hipotesisnya. Tapi kalau di kualitatif itu ini untuk mendeskripsikan satu keunikan tertentu. Jadi orang itu kan nggak semuanya sama, nggak semuanya bisa digeneralisir. Kalau kuantitatif itu hasil penelitiannya itu bisa digunakan untuk generalisasi seluruhnya, populasinya semuanya. Tapi kalau kualitatif itu nanti hasil penelitiannya itu biasanya bisa diaplikasikan kepada objek yang punya kemiripan terhadap populasi penelitiannya tadi gitu. Nah, ini tuh cocok untuk meneliti keunikan, kekhasan gitu, teman-teman. Jadi teorinya itu nanti teman-teman bisa menemukan teori baru dari penelitian kualitatif ini. Jadi menemukan teori. Next. Dalam penelitian kuantitatif itu jumlah teori yang digunakan tuh sesuai dengan jumlah variabelnya biasanya yang diteliti. Jadi contoh, kalau di kuantitatif tuh mau meneliti tentang motivasi belajar gitu ya, maka variabelnya kan tadi motivasi belajar. Berarti dia juga akan menggunakan teori tentang motivasi belajar. Dia mau meningkatkan motivasi belajar pakai tadi project based learning. Berarti dia harus punya teori tentang motivasi belajar dan teori tentang project based learning. Nah, sedangkan kalau penelitian kualitatif, karena tadi sifatnya holistik, maka jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif itu jauh lebih banyak, karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Nah, peneliti kualitatif ini akan lebih profesional kalau menguasai teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dia teliti, sehingga wawasan dia itu jadi lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Ini nanti kaitannya dengan instrumen penelitian. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti, kita sebagai peneliti, itu adalah instrumen penelitiannya. Jadi instrumen penelitiannya itu adalah kita sebagai penelitinya. Itu instrumen penelitiannya dalam penelitian kualitatif. Maka kita sebelum meneliti satu problem, satu masalah, kita sudah harus punya wawasan yang baik, punya wawasan yang luas, punya wawasan teori-teori yang berkenaan dengan masalah yang akan kita teliti tersebut gitu. Next. Kita akan bicara tentang populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Jadi, kalau teman-teman biasanya dalam penelitian kita akan sangat familiar dengan populasi dan sampel. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu kita tidak menggunakan istilah populasi. Tapi oleh Spratly itu dinamakan social situation atau situasi sosial yang itu terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat atau place, ini tadi sudah kita singgung di awal,
tempat, place, pelaku atau aktornya, dan aktivitasnya atau activity-nya. Nah, jadi kita tidak memakai populasi tadi, bahasanya ya, istilahnya. Istilahnya kita menggunakan dalam penelitian kualitatif adalah situasi sosial. Teman-teman bisa juga cek di template proposal kualitatif yang sudah ada di LMS, bisa sambil teman-teman buka yang kualitatif, itu di situ ada di bab 3 ya, di metode penelitian. Itu teman-teman bisa cek tuh di situ. Itu tentang pendekatan dan jenis penelitiannya, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data. Nah, ini yang akan kita bicarakan nih sekarang ini. Jadi teman-teman biar bisa sinkron gitu ya. Ini yang mana ya gitu. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif ini nyebutnya adalah situasi sosial yang terdiri dari 3 aspek tadi itu. Nah, untuk objek penelitian kualitatif ini juga bukan semata-mata pada situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen tersebut saja, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sejenisnya. Nah, kita sebagai seorang peneliti yang mengamati secara mendalam tentang perkembangan satu problem tertentu tadi, misalnya tumbuh-tumbuhan tertentu, kinerja mesin tertentu, menelusuri tentang rusaknya alam, itu merupakan proses penelitian kualitatif. Nah, gitu. Next, Pak. Teman-teman bisa sambil lihat gambar. Nah, ini bedanya kuantitatif dan kualitatif. Yang atas itu adalah yang kita gunakan di penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif, kita ada satu populasi yang mau kita teliti, subjek penelitiannya, populasinya, kemudian dari populasi itu kita ambil sampelnya, sebagian dari populasi itu, untuk kemudian kita beri perlakuan. Hasil dari sampel ini apa, itu akan menjadi hasil penelitian, dan hasilnya akan menjadi generalisasi untuk seluruh populasi itu. Misalnya tadi ya, motivasi belajar untuk meningkatkan untuk meningkatkan motivasi belajar pakai metode project based learning. Di kelas 12 itu populasinya ada 300 siswa. Yang dibuat penelitian diambil sampelnya. Nah, dalam menentukan sampel itu juga ada caranya, ada cara menghitungnya. Ini besok akan dibahas oleh Bu Ita di penelitian kuantitatif. Nah, artinya nggak semuanya nih diambil sampelnya, tapi hasil dari sampel penelitian ini, nanti hasil penelitiannya, itu akan digeneralisasikan bahwa misalnya hasilnya meningkat, ya berarti digeneralkan bahwa metode project based learning itu bisa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran A, misalnya. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, teman-teman bisa lihat yang bawah. Jadi, sifatnya itu transferability, transfer. Jadi, kalau kita meneliti, yang kita teliti itu tadi adalah A, gitu ya. Kita pakai sampel purposive, hasil dari A itu bisa kita transferkan, itu tidak ke semuanya, tidak ke B, C, D, E, F, tapi hanya B, C, D. Kenapa? Karena B, C, D itu yang punya kemiripan dengan A. Nah, kalau E dan F itu kan jelas tidak punya kemiripan, karena dia nggak punya garis-garis yang sama dengan A. Nah, jadi dia hanya bisa kita generalisasi untuk B, C, D aja. Nggak bisa untuk yang semuanya. Beda sama yang kuantitatif tadi. Nah, itu gambarannya. Next. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti itu masuk ke situasi sosial tertentu, melakukan observasi, wawancara, ke orang-orang yang dianggap dipandang tahu tentang situasi yang mau diteliti tadi. Maka penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai itu kebanyakan dilakukan secara purposif. Nah, ini berkaitan dengan sumber data ya. Kalau teman-teman cek di template-nya, di template proposal penelitiannya, itu ada data dan sumber data. Nah, kalau teman-teman pakainya penelitian kualitatif, maka untuk penentuan sumber datanya itu bisa dilakukan secara purposif. Apa itu purposif, Bu? Purposif ini itu adalah metode yang dipilih dengan
membuat pertimbangan dan tujuan tertentu. Nah, jadi teman-teman tuh sebelum menentukan orangnya siapa, itu sudah membuat pertimbangannya dulu. Apa saja pertimbangannya, apa saja kriterianya, apa saja tujuannya. Nah, baru kemudian mencari objek penelitian, subjek penelitian yang sesuai dengan pertimbangan dan tujuan yang sudah teman-teman buat. Nah, hasil penelitian itu tidak bisa digeneralisasi ke populasi tadi ya, karena pengambilan sampel itu tidak diambil secara random, beda dengan kuantitatif yang dia bisa diambil dengan random sehingga bisa digeneralkan ke semua populasi. Maka hasil penelitian dengan metode kualitatif itu hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Jadi hasil penelitian tersebut itu dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi lain apabila situasi sosial lain itu juga punya kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti tadi, seperti gambar yang sebelumnya yang sudah kita lihat bersama tadi gitu. Nah, selanjutnya next kita ke teknik pengambilan sampelnya. Nah, gimana nih teknik pengambilan sampelnya? Ini adalah jenis-jenis next teknik pengambilan sampling. Ada banyak ya, ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Nah, kalau tadi ya, kalau di penelitian kualitatif, yang sering digunakan itu adalah purposive sampling dan snowball sampling. Nah, jadi yang di non-probability sampling, yang dipakai adalah purposive sampling dan snowball sampling. Kenapa? Tadi ya, purposive sampling itu teknik pengambilan sampel yang sumber data dicari atau diambil dengan pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita teliti, atau mungkin dia sebagai informan yang tahu tentang yang kita teliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Jadi jelas, misalnya teman-teman mau meneliti tentang anak yang jenius gitu ya. Nah, teman-teman sudah membuat kriteria gitu ya, siapa yang akan diteliti ini, ada pertimbangannya, ada kriteria-kriterianya. Nah, yang snowball sampling itu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya itu jumlahnya sedikit, terus ternyata lama-lama bisa jadi banyak. Nah, ini sesuai nih sama tadi penelitian kualitatif, yang mana bisa aja tadi kita ngelihatnya problemnya A, tapi bisa berkembang. Nah, sumber data juga begitu, dia kalau pakai snowball ini dia bisa sumber data awalnya sedikit, kemudian lama-lama jadi besar. Nah, ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu ternyata belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka kemudian mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Nah, dengan demikian jumlah sampel sumber data itu menjadi lebih banyak atau lebih besar, seperti bola salju yang menggelinding, makanya namanya snowball gitu. Next. Nah, dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dikemukakan tadi kan masih sifatnya sementara ya, tapi demikian pembuatan proposal itu perlu menyebutkan siapa-siapa sih yang kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data. Misalnya, nah ini nih, misalnya akan meneliti gaya belajar anak jenius. Maka kemungkinan sampel sumber datanya adalah orang-orang yang dianggap jenius. Siapa sih orang yang dianggap jenius itu? Nah, itu sudah harus ada kriterianya, sudah harus ada pertimbangannya, sudah harus ada pertimbangan-pertimbangannya ya, sudah harus ada kriteria-kriterianya gitu. Anak dikatakan jenius itu yang seperti apa menurut peneliti itu, menurut teorinya itu gitu. Jadi nggak sampai salah nih nanti dalam mengambil sumber datanya. Kemudian keluarganya, kawan-kawan dekatnya. Nah, selanjutnya misalnya meneliti tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka kemungkinan sampel sumber datanya adalah pimpinan yang bersangkutan, bawahan, atasan, teman. Nah, nanti juga dideskripsikan nih. Nah, dicari dulu kriterianya dulu. Nah, gitu. Baru kemudian nanti diputuskan siapa sih orang yang punya kriteria ini yang dilakukan penelitian tadi. Nah, teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif yang bersifat purposive atau snowball itu bisa teman-teman lihat di gambarnya ya. Itu ada gambarnya. Jadi proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif purposive dan snowball itu bisa digambarkan tadi. Kalau snowball itu kan dari awalnya cuma 2 misalnya, tiba-tiba bisa berkembang, bisa jadi banyak. Nah,
karena ternyata butuh data tambahan gitu. Next. Nah, tadi ya, dalam sampel sumber data sebagai informan, itu tadi kan ada kriteria-kriterianya ya. Nah, ini secara teori, itu juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, siapa sih yang dijadikan sumber data di penelitian kualitatif ini? Satu, mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tapi juga dihayati. Yang kedua, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat secara langsung pada kegiatan yang tengah diteliti, praktisinya. Yang ketiga, mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Karena meskipun dia handal banget, dia punya pemahaman yang sangat komprehensif, dia terlibat, dia praktisi, tetapi dia nggak punya waktu untuk dimintai informasi, juga akan menyulitkan peneliti. Jadi gimana peneliti bisa mempertimbangkan kriteria bahwa informannya ini adalah bisa punya waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Yang keempat, itu mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Jadi mereka harapannya ya menyampaikan informasinya berdasarkan objektivitas yang mereka alami gitu. Nah, yang kelima adalah mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Ini maksudnya supaya nggak ada ini ya, konflik interest gitu. Jadi nggak ada konflik interest antara kalau yang diteliti misalnya orang yang sudah dekat, itu kan bisa jadi muncul konflik interest. Nah, ini disarankan kriterianya adalah orang yang cukup asing dari peneliti, karena yang jadi problem dalam penelitian kualitatif itu instrumen penelitiannya itu adalah kita sendiri sebagai peneliti. Nah, itu adalah instrumen penelitiannya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang instrumennya itu sudah jelas gitu ya, sudah diuji ke validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan, bisa pakai angket, skala dan lain sebagainya. Nah, ini instrumen penelitiannya itu adalah peneliti itu sendiri. Nah, maka harus bisa menjaga kevalitan dan kerehabilitasan dirinya gitu. Next. Nah, ini selanjutnya kita bicara tentang instrumen dalam penelitian kualitatif. Tadi ini baru saja kita bahas bahwa instrumen dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Nah, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif ini siap untuk melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen ini, bagaimana caranya gitu ya? Ini caranya memvalidasinya ini meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif. Jadi kalau kita mau meneliti kualitatif ya kita harus paham metode penelitian kualitatif ini nanti seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian penguasaan wawasan terhadap bidang yang akan diteliti. Kita tadi mau meneliti tentang motivasi belajar ya berarti kita harus punya wawasan yang baik tentang motivasi belajar, tentang grand teorinya. Nah, yang melakukan validasi ini siapa? Yang melakukan validasi juga peneliti itu sendiri. Nah, jadi instrumennya juga peneliti itu sendiri, yang melakukan validasi juga peneliti itu sendiri. Maka ini bisa menjadi plus minus juga gitu. Kemudian penelitian kualitatif ini sebagai human instrument ya, ini berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan sampai membuat kesimpulan atas temuan yang kita hasilkan dalam penelitian kita. Nah, gitu. Next, kita masuk pada teknik pengumpulan data. Nah, teman-teman cek di template-nya tadi, di template penelitian kualitatif, itu juga di sana diminta untuk teknik pengumpulan data. Pasti ya, karena kan kita akan melakukan penelitian nih, jadi harus jelas nih teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, dalam penelitian kualitatif, next, pengumpulan data ini dilakukan pada natural setting ya, natural setting. Jadi di teknik pengumpulan data, Pak. Di slide ke-35.
teknik pengumpulan data. Slide 35. Sebentar Pak, sebentar. Sudah, nggak kelihatan tak? Sudah ke 35 ini. Nggih, sampun kelihatan Pak. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, ini di teknik pengumpulan data. Jadi di teknik pengumpulan data ini dalam penelitian kualitatif itu harus dilakukan pada natural setting ya. Apa maksudnya natural setting? Natural setting ya kondisi alamiah. Jadi tidak di setting tertentu dulu di briefing di ini, tidak, tapi natural. Jadi harus dalam kondisi yang alamiah. Sumber datanya primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta atau partisipasi secara langsung, observasi secara langsung, participation, observation, dan juga wawancara mendalam atau in-depth interview dan dokumentasi. Jadi teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif itu pada umumnya adalah observasi secara langsung berperan serta, kemudian wawancara secara mendalam atau in-depth interview, dan dokumentasi. Nah, itu. Ini teman-teman bisa lihat di situ ada macam teknik pengumpulan datanya, ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan dari ketiganya. Nah, ini adalah teknik pengumpulan datanya. Next. Untuk observasi sendiri, ini ada banyak klasifikasinya, macam-macam observasi ya. Dari observasi partisipatif, itu ada observasi yang pasif, observasi yang moderat, observasi yang aktif, dan observasi yang lengkap. Nah, akan jauh lebih bagus tadi adalah observasi yang berperan serta. Tetapi kan penelitian itu bisa sangat ini ya, beragam ya. Bisa juga kemudian kita tidak bisa dalam satu kondisi yang tidak bisa aktif. Nah, berarti kita menggunakan jenis yang lainnya. Bisa juga itu observasi yang terus terang dan tersamar atau observasi yang tak terstruktur. Nah, ini teman-teman pasti sudah familiar juga dengan jenis-jenis observasi ini. Nah, next, yang triangulasi. Jadi kalau wawancara pun jenisnya juga ada banyak ya, tapi tadi nggak saya sertakan di sini. Saya anggap teman-teman sudah bisa memahami lah. Kalau wawancara kan ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur gitu ya. Nah, itu anggapannya teman-teman sudah memahami tentang itu. Nah, kita ke triangulasinya. Jadi tadi itu kan ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lebih khususnya adalah observasi berperan serta, kemudian wawancara mendalam atau in-depth interview, dan dokumentasi tadi. Dan yang terakhir tadi ada triangulasi atau gabungan. Jadi dalam teknik pengumpulan data, khususnya di penelitian kualitatif, triangulasi ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jadi kan tadi pakai observasi, pakai wawancara, pakai dokumentasi, kemudian digabungkan. Nah, bila peneliti ini melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti itu mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. Jadi kalau adik-adik sebagai peneliti ini mengumpulkan datanya itu dengan triangulasi, itu pada saat yang bersamaan sebenarnya adik-adik itu juga mengumpulkan data yang sekaligus sedang menguji kredibilitas dari datanya, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data gitu. Jadi kan kalau pakai triangulasi tadi itu kan ada menggabungkan ya. Menggabungkan itu bisa menggabungkan teknik pengumpulan datanya dan bisa menggabungkan sumber datanya. Triangulasi teknik pengumpulan data itu berarti peneliti, teman-teman adik-adik semua, itu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Tadi kan ada wawancara, observasi, dokumentasi dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Itu kalau triangulasi teknik. Kalau triangulasi sumber, itu berarti teman-teman, adik-adik semuanya itu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda, jadi sumbernya ini banyak, beda-beda, tapi dengan teknik yang sama. Misalnya dengan teknik wawancara. Jadi sama ini ada banyak sumber nih, sumber A, sumber B, sumber C, sumber D gitu ya, sumber 1, sumber 2, sumber 3, sumber 4.
Kemudian dia diberikan teknik yang sama, tekniknya dengan in-depth interview, wawancara mendalam. Semuanya diberikan wawancara mendalam. Nah, itu digambarkan itu adalah triangulasi sumber. Nah, jadi ada triangulasi teknik dan ada triangulasi sumber, gitu ya. Next. Nah, ini adalah bagannya. Ini adalah bentuk bagannya. Yang atas itu adalah triangulasi teknik, yang bawah itu adalah triangulasi sumber. Jadi kalau triangulasi teknik, sumber datanya itu sama. Jadi satu, kemudian dia diberikan teknik yang berbeda. Tekniknya pakai 3 tadi, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi. Diberikan pada satu sumber yang sama. Nah, itu namanya triangulasi teknik. Kalau triangulasi sumber, yang bawahnya, itu tekniknya satu, jadi pakai wawancara mendalam, diberikan kepada bermacam-macam sumber data. Kepada si A, si B, si C, diberikan teknik wawancara mendalam. Nah, teman-teman bisa pakai triangulasi teknik dan pakai triangulasi sumber. Ya, gitu ya, tergantung kebutuhannya adik-adik pada penelitiannya. Next. Pak Gito, saya diingatkan kalau waktunya sudah habis. Takutnya terlalu banyak ininya. Oke, next ya. Ini teknik analisis datanya dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam template-nya, itu juga diminta tuh di bagian H. Teknik analisis data. Nah, ini yang akan kita bahas nih, teknik analisis datanya. Jadi dalam penelitian kualitatif, data itu kan diperoleh dari berbagai sumber tadi ya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam tadi, triangulasi tadi, yang barusan kita bahas. Nah, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya itu jenuh. Nah, dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut, itu mengakibatkan variasi datanya bisa tinggi sekali. Nah, data yang diperoleh itu pada umumnya adalah data kualitatif, walaupun bisa jadi juga kita mendapatkan data kuantitatif. Sehingga teknik analisis data yang digunakan itu mungkin polanya tidak sejelas di kuantitatif gitu. Nah, analisis data dari proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain, itulah analisis data kita. Jadi ketika kita menganalisis data, tadi kita sudah wawancara, sudah observasi, sudah dokumentasi, kemudian itu kita olah, kita analisis, kemudian dia bisa menjadi lebih mudah difahami, kemudian ditemukan satu temuan tertentu dari informasi yang tadi kita peroleh dari semua sumber data itu, maka itulah analisis datanya. Nah, analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data yang kita peroleh tadi itu, dengan menganalisis data-data yang kita peroleh dari observasi, dari wawancara, dan dari dokumentasi. Nah, karena tadi bentuknya itu bisa sangat deskriptif, itu yang kemudian menjadi challenge teman-teman dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam kuantitatif, itu kan datanya bentuknya angka-angka, dimasukkan ke dalam software yang bisa membantu, misalnya dimasukkan dalam SPSS, sehingga kemudian bisa langsung terbaca hasilnya dan bisa diinterpretasikan begitu ya. Tapi kalau di kualitatif, karena tadi data yang teman-teman peroleh itu berupa penjelasan, berupa informasi, maka teman-teman harus mengolah itu, analis datanya itu ya dengan mengorganisasikan datanya, menjabarkan data tersebut ke dalam unit-unitnya, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan yang akan digunakan di dalam penelitian ini, dan kemudian membuat kesimpulan dari apa yang tadi didapatkan dari para sumber data dengan teknik pengambilan data yang sudah dilakukan. Nah, gitu. Next. Nah, berdasarkan hal tersebut, itu analisis data ini diperoleh atau analisis data ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis. Tadi kan kita udah nyari, bahannya sudah dapat, banyak gitu ya. Kemudian kita susun secara sistematis data yang kita peroleh dari hasil wawancara, dari catatan lapangan, dari dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan datanya dalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Nah, tadi itu ya. Maka analisis data kualitatif ini itu bersifat induktif. Jadi, satu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
Nah, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang, sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut itu diterima atau ditolak. Jadi hipotesis ini adanya bukan di awal. Kalau kuantitatif itu kan langsung ada di awal ya. Kalau kualitatif itu enggak. Jadi adik-adik itu meneliti, mencari informasi, melakukan teknik pengumpulan data dan sumber data tadi itu, kemudian dari informasi yang diperoleh tadi, itu dianalisis, dikembangkan, nah kemudian baru teman-teman adik-adik semuanya bisa merumuskan hipotesisnya. Nah, hipotesis itu diuji kembali dengan melakukan pengumpulan data tadi lagi. Nah, bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang dengan teknik triangulasi tadi, triangulasi sumber dan triangulasi data tadi, ternyata diterima, maka itu kemudian bisa berkembang menjadi teori. Nah, gitu. Next. Analisis data kualitatif. Nah, ini ada analisis domain, ada analisis taksonomi, ada analisis komponensial, dan ada analisis tema kultural. Nah, kalau analisis domain itu memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Ini ditemukan berbagai domain atau kategori, diperoleh dengan pertanyaan grand dan miniatur. Ini contoh sebelahnya itu adalah contoh hasil analisis domain. Misalnya teman-teman mendapatkan informasi, mendapatkan data tentang jenjang pendidikan dan taksonomi. Nah, itu teman-teman bisa kemudian dikategorikan, oh jenjang pendidikan itu ternyata ada jenjang dasar, menengah, kemudian tinggi. Nah, dasar itu ada SD, SMP. Menengah itu SMA, SMK. Itu adalah hasil analisis domain. Ini contoh ya, ini contoh saja. Jadi kalau teman-teman adik-adik penelitian, kalau mau pakai hasil analisis domain, ya seperti ini contohnya. Jadi dari informasi yang sudah dikumpulkan tadi semuanya, dianalisis, disintesa, kemudian dibuat hasil analisis domainnya seperti ini. Next. Yang selanjutnya itu juga ada lembaran hasil analisis domain juga. Nah, cuman ini dia banyak nih domainnya gitu ya. Dia membuat domain-domainnya. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, itu hubungannya itu adalah jenis dari tugas perguruan tinggi. Kemudian ada ruang kantor, ruang kelas, ruang bengkel, ruang laboratorium. Itu adalah tempat dari jenis ruang yang ada pada institusi pendidikan teknik. Nah, ini adalah contoh analisis domain juga. Nah, dari situ itu ditemukan 9 domain yang terkait dengan perguruan tinggi. Ada tugas perguruan tinggi, macam-macam ruangan di perguruan tinggi, kepemimpinan, kurikulum. Nah, ini maksudnya adalah salah satu cara teman-teman untuk menganalisis data yang tadi sudah diperoleh. Datanya teman-teman kan pasti akan banyak banget ya kalau sudah melakukan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, dengan observasi berperan serta, dengan dokumentasi itu kan banyak. Nah, cara analisisnya salah satunya dengan analisis domain. Ini contoh analisis domain. Next. Selanjutnya ini adalah contoh analisis data kualitatif yang pakai analisis domain, taksonomi, dan komponensial. Nah, ini misalnya kita mau jenjang pendidikan, analisis domainnya itu kita kategorisasi. Domain itu kan kategorisasi ya. Kategorisasinya jenjang pendidikan itu ternyata ada dasar, menengah, dan tinggi. Terus kita buat taksonominya, menjabarkan dari kategorinya tadi. Ada SD, SMP, SMA, SMK, kita masukkan ke dalam sesuai jenjangnya. Kita masukkan jenjangnya. Kemudian analisis komponensial yang itu mengkontraskan atau mencari perbedaan spesifik setiap komponen dalam hal tujuannya, kurikulumnya, sarana prasarana, tenaga kependidikan, dan manajemennya. Nah, ini adalah contoh hasil analisisnya. Jadi teman-teman yang sudah memperoleh data banyak sekali itu dari penelitian kualitatifnya itu kemudian dianalisis dengan cara seperti ini contohnya. Jadi bisa pakai analisis domain, taksonomi, dan juga komponensial. Begitu teman-teman. Next. Ini yang terakhir, validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Next. Jadi kalau teman-teman dalam penelitian kuantitatif gitu ya, validitas dan reliabilitasnya itu instrumen yang akan kita pakai sebelum melakukan penelitian, instrumennya itu sudah harus dipastikan valid dan reliable.
Dan itu ada caranya untuk menentukan valid dan reliable itu. Salah satunya misalnya tadi menggunakan software SPSS gitu ya. Jadi misalnya mau pakai angket, kuesioner, skala, itu sudah harus teruji dulu. Jadi diuji menggunakan analisis menggunakan software SPSS. Jadi keluar dia valid dan reliable. Nah, di penelitian kualitatif ini ada dua macam validitas penelitian. Ini bukan di kualitatif ya, ini secara umum dulu. Jadi secara umum itu ada dua macam validitas penelitian. Ada validitas internal dan ada validitas eksternal. Validitas internal itu berkenaan dengan akurasi desain penelitian dengan hasil yang akan dicapai. Kalau dalam desain penelitian itu dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai misalnya ya, maka data yang diperoleh ya harusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai gitu ya, bukan tentang motivasi kerja. Penelitian itu enggak valid kalau kemudian yang ditemukan adalah motivasi kerja. Nah, itu namanya validitas internal. Kalau validitas eksternal itu berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian itu bisa digeneralisasi atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi bila sampel penelitian itu representatif, instrumen penelitian valid dan reliable, cara mengumpulkan dan analisis datanya benar, maka harusnya penelitian itu akan memiliki validitas eksternal yang tinggi dan bisa digunakan untuk mengeneralisasi kepada populasinya. Ini terjadi biasanya di penelitian kualitatif. Next. Nah, kualitatif. Dalam kualitatif, temuan atau data itu dapat dinyatakan valid. Nah, ini agak susah kan ya, karena kan ini sifatnya deskripsi, sifatnya penjelasan, sifatnya ya. Mana Bu cara mengukur valid? Nah, dikatakan dalam sumbernya bahwa dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti. Jadi, karena tadi instrumen penelitiannya itu adalah peneliti sendiri, maka peneliti harus dengan jujur. Maka kejujuran peneliti itu menjadi hal yang sangat krusial di dalam penelitian kualitatif. Tidak boleh melaporkan penelitian, menulis hasil laporan penelitiannya berbeda dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Ya harus dituliskan apa yang dia hasilkan dari observasi, dari wawancara mendalam, itu harus dituliskan secara jujur, harus disesuaikan sesuai gitu. Hasil analisisnya melalui tadi analisis domain, komponensial. Nah, itu kemudian dilaporkan melalui itu. Tapi perlu diketahui juga bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif ini nggak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi yang dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil individu dan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu, kalau misal ada 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda, meneliti pada objek yang sama, bisa jadi mendapat 10 temuan. Nah, dan bisa jadi juga semuanya dinyatakan valid kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Maka dalam objek yang sama, peneliti yang berlatar belakang pendidikan itu akan menemukan data yang berbeda gitu dengan peneliti yang berlatar belakang, misalnya ada yang penelitinya nih latar belakangnya manajemen, satunya latar belakangnya antropologi, satunya sosiologi, satunya kedokteran, satunya teknik, meneliti satu case yang sama. Nah, itu bisa jadi temuannya beda-beda karena mereka pakai kacamata profesionalnya masing-masing. Nah, gitu. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Pada intinya penelitian kualitatif ini itu bentuknya adalah tadi di awal ya, bahasa, kata, penjelasan, deskripsi, menemukan makna, teman-teman melakukan penelitian mendalam terhadap satu case fenomena tertentu yang kemudian teman-teman hasil laporan penelitian. Nah, jadi mungkin itu Pak Gito, Pak Rasmian yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Kalau mungkin teman-teman ada yang bertanya atau mau sharing tentang pengetahuannya yang lain, kok saya punya pengetahuan yang lain begini ya Bu Santi gitu, atau Bapak Ibu pembina yang lainnya mau memberikan tambahan, oh tadi Bu Santi ada yang kelupaan nih di bagian ini, mau jamakan, monggo. Terima kasih, mungkin itu dari saya Pak Gito, Pak Rasmian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu kepada Bu Santi.
Plusnya terima kasih. Luar biasa sekali. Saya yakin sudah sangat jelas, gamblang, dan terang benderang. Tapi jika memang ada mendung sedikit-sedikit, monggo yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu pendamping atau yang lain, anak-anak. Ini saya dapat WA ini, disuruh menanyakan. Anaknya malu katanya. Pertanyaannya gini, Bu Santi. Tadi kan dikatakan wawancara itu bisa lebih dari satu ya, untuk apanya, narasumbernya itu loh, yang itu katanya itu. Apakah pertanyaannya sama atau setiap narasumber pertanyaannya beda-beda? Oke, itu kayaknya yang ini ya berkaitan sama triangulasi sumber ya, yang pakai satu teknik, pakai wawancara dalam, tapi sumbernya ada tiga orang, terus pakai satu wawancara gitu. Itu pertanyaannya sama atau beda gitu ya Pak ya? Iya, mungkin itu yang membacakan WA ini. Oke, saya jawab sepengetahuan saya ya teman-teman ya. Nanti monggo bisa dikoreksi sama Bapak Ibu Pembina KIR yang lain, Pak Rasmian, nanti mohon petunjuknya juga, barangkali saya salah dalam mengartikan gitu ya. Tapi kalau saya mengartikannya di dalam triangulasi sumber itu, triangulasi itu kan sebenarnya tadi tujuannya itu adalah teman-teman mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas dari data yang teman-teman peroleh itu. Nah, misal kan tadi itu yang diwawancarai ada 3 orang ya, si A, si B, dan si C gitu ya. Mau mendapatkan informasi tentang satu topik gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman mewawancarai 3 orang ini. Pertanyaannya tadi adalah pertanyaannya itu sama atau berbeda gitu. Kalau dari saya itu pertanyaannya adalah sama, karena kan itu digunakan untuk menguji ya. Nah, jadi maksudnya, tapi kan dari 3 orang itu kita bisa mendapatkan jawaban yang sama, bisa juga mendapatkan jawaban yang berbeda. Nah, jawaban yang berbeda itu pun itu kan kita analisis kembali. Berbedanya itu karena apa? Nah, itu kan yang namanya triangulasi, karena tadi kan dia digunakan untuk menguji data yang kita peroleh tadi. Nah, jadi kalau dari saya itu pertanyaannya sama, tetapi dalam pertanyaan yang sama itu kan kita bisa explore ya gitu. Tapi dalam strukturnya itu pertanyaannya sama. Jadi pertanyaannya sama ditanyakan kepada 3 informan tadi untuk mendapatkan informasi yang ingin kita peroleh terhadap satu masalah tadi. Kalau saya ngoten Pak gitu, terkait triangulasi sumber. Oke, terima kasih. Mungkin Kalau yang yang lain mau bertanya? kalau yang ditanyakan triangulasi sumber tadi sepemahaman saya itu Pak. Tapi kalau yang dimaksud yang lainnya, bisa jadi yang lainnya. Ada yang tanya lagi, monggo. Masih ada waktu 7 menit. Masih 7 menit. Tapi Masih 7 menit. anak-anak ambilnya kualitatif apa kuantitatif, Pak? Banyak kuantitatif. Kualitatif. Kuanti. Oh, kuanti, ya. Kalau yang R&D banyak juga. Ya, itu juga banyak. Ayo, monggo Bapak, Ibu, anak-anak. Monggo teman-teman. Ayo adik-adik kita sharing, semangat. Monggo loh. Saya ingin nambahkan yang triangulasi tadi ya, Bu Santi. Enggak, Pak Rasmian. Saya ceritakan kasusnya saja. Kebetulan saya meneliti tentang kentrung nih. Kemudian objek penelitiannya ya dalangnya, tag kentrungnya, penontonnya, kemudian penggemar penikmat ya.
Kemudian di sana saya sudah dapatkan tuh misalnya data tentang makna kentrung dari persepsi saya sebagai seorang peneliti, karena peneliti adalah sekaligus instrumen. Kemudian dapat juga dari penonton, penikmat. Lah kemudian itu data-data itu saya tanyakan kepada si dalang kentrung, benar enggak maksudnya seperti ini? Nah, itu adalah contoh triangulasi data sebenarnya. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Bu Santi tadi, bahwa ini adalah untuk menguji keabsahan data. Memang triangulasi itu adalah untuk menguji keabsahan data. Begitu Pak Cito tambahan saya. Tadi saya ceritakan kasusnya ya. Itu kira-kira Bu Santi, kira-kira tambah benar atau tambah salah ini? Insya Allah tambah benar, Oh. insya Allah Pak, karena ada contoh konkretnya. Tadi kan teoritisnya, terus ini ada contoh konkretnya. Jadi insya Allah tambah lengkap dan tambah benar. Ngoten Pak Gito. Yeah. Ya, itu saya Monggo kasih yang lain. contohnya konkret aja ya. Iya. Atau ada yang tanyakan, monggo. Masih ada waktu 5 menit. Sambil ngopi kayak Pak Ji ya, nggih, monggo. Apa ya gak di kopi ya? Tadi sebenarnya saya mau nambahin satu lagi Pak. Jadi sebenarnya dalam Monggo. uji keabsahan data itu, kalau di sumbernya itu dalam penelitian kualitatif itu kan ada meliputi uji credibility atau kredibilitas, kemudian uji transfer tadi, transferability-nya, terus kemudian uji dependability-nya atau reliabilitasnya kalau di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif kan namanya dependability, sama satu lagi uji confirmability atau konfirmasinya. Cuma sumbernya itu dia ini tertukar. Jadi di bagian kolomnya itu, di bagian kolom sumbernya, itu dia tertukar nulis kualitatif dan kuantitatif. Jadi nggak saya sertakan tadi di PPT-nya gitu. Jadi ini mungkin kalau adik-adik lihat di LMS itu kan sudah sama Bapak Ibu semuanya sudah dicarikan tuh ada materi yang kualitatif. Nah, yang pas di bagian halaman 269 itu nanti teman-teman bisa cek ya, di 269 itu ada tabel tentang perbedaan istilah dalam pengujian keabsahan data antara metode dan kuantitatif. Nah, itu yang di metode kualitatif itu harusnya metode kuantitatif. Nah, yang di metode kuantitatif itu harusnya metode kualitatif. Tapi itu sebenarnya sudah di state di bawahnya. Di bawahnya itu di state, jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, sama confirmability. Jadi hanya ada kesalahan ini, menaruh kualitatif dan kuantitatif di kolomnya. Jadi tadi nggak saya sertakan di PPT-nya. Saya khawatir teman-teman bingung gitu. Nah, itu mungkin itu Pak Rasmi. Yang sudah baca tuh, Bu. Iya. Kalau teman membaca. Jadi saya kan pakai sama supaya teman-teman nggak bingung, biar takutnya kalau saya pakai lainnya nanti adik-adik bingung loh, kok kemarin Bu Santi ini kok ini begini gitu. Jadi saya pakai sumber yang sama, cuman adik yang sudah membaca tadi, yang sudah membuka, bisa dilihat di halaman 269 itu ada sedikit kesalahan di bukunya, dia tertukar menuliskan kualitatif dan kuantitatif, tapi di 270 sudah benar itu yang di bagian atasnya itu. Mungkin terima kasih koreksinya. Angge. Moga-moga. Yang lain moga. Bu Ita kok gak muncul ini wajahnya? Bu Ita menyepi, soalnya gak nggak kopi deh. Iya, gak ada kopi. Ayo moga yang lain masih ada waktu 1 menit. Apa sudah siap ngopi atau bagaimana, siap malam mingguan? Mungkin Bu Santi dapat, Bu Santi, sharing satu judul, kemudian kira-kira itu secara singkat disampaikan, oh ini metodenya ini. Nah, kalau bab 1 nggak usah dikasih ya, langsung, oh ini ada judul begini. Lah, ini kira-kira metodenya 1, 2, 3
4 supaya teman-teman punya gambaran anak-anak. Bisa Bu Santi. Pripun Bapak, pripun. Saya yang nge-lag. Jadi anak-anak kan kadang butuh contoh konkret ya, sebagaimana tadi saya sampaikan yang nambahi tadi. Ibu sampaikan satu judul, kemudian dengan singkat dijelaskan, oh ini lokasinya penelitian bagaimana, ini datanya berupa apa, ini teknik pengumpulannya data begini, kira-kira ini analisis datanya analisis seperti ini. Singkat saja sebagai closing statement, hingga teman-teman bisa lebih paham tuh arahnya. Oke, coba ya. Oke, terima kasih Pak Rasmian. Coba ya. Ini nanti kalau salah saya dikoreksi Pak Rasmian. Coba kita pilih dari judul yang tadi sudah ada aja ya. Cuman ini masih general semua nih. Benar. Oh, mati. Monggo Bu Ita, kalau mau muncul Bu Ita. Iya, saya biar kenal dengan Bu Ita, monggo Bu Ita. Harusnya kan ini, apa namanya, hari ini harusnya Bu Ita terus berganti kan ya Pak ya? Monggo. Nanti ketemu Bu Ita waktu buka bersama. Oh, Bu Ita ikut hadir. Halo. 14.31. Iya, permintaannya Pak Rasmian belum bisa saya kabulkan. Mungkin contohnya yang kentrong tadi aja kali ya, Pak. Judulnya punya Pak Rasmian yang kentrong apa Pak Rasmian? Gak apa-apa Bu Santi. Judulnya milik Pak Rasmian yang kentrong tadi apa Pak Rasmian? Ya, ini tadi hanya contoh. Oh, kentrong ya. Itu tadi Pak. Maksudnya penelitian betulan oh, kentrong. Pak Rasmian. Saya meneliti tentang makna kentrung Sunan Derajat Kabupaten Lamongan dalam lakon bla 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 gitu. Makna kentrung sudah spesifik tuh. Sunan Derajat dalam lakon bla 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 bla. Pak, lupa saya itu Bu. Sudah lama ini. Kebetulan itu budaya dan bahasanya yang saya ini. Ini kalau saya misalnya tadi Bu Santi sedang bicara tentang pergaulan bebas ya tadi di depan ya. Nyangkut apa tadi? Benar lah ada tadi menyangkut ada pergaulan bebas atau yang gambar benang ruwet tadi Bu Santi? Anak pang. Apa tadi saya di otak saya kok pergaulan bebas atau apa tadi? Anak pang, Pak. Anak pang. Oh iya. Oke, itu sebenarnya kalau dibuat judul kan mungkin begini ya. Transformasi anak pang dalam dunia pendidikan misalnya. Misalnya begitu. Wah, ini rada ruwet ini. Saya tadi bagaimana ya transformasinya seorang anak pang menjadi seorang santri misalnya gitu. Teori ini apa itu Bu Santi? Teori transformasi Bu Santi. Jadi kebetulan Bu Santi BPBK ya. Transformasi anak pang menjadi seorang santri. Nah, gimana itu kira-kira kalau begitu? Ini soalnya Kak ini nih. Kak rembukan gitu. Saya yang lainnya Bu Santi, yang lainnya. Berarti itu kita harus nyari anak pang yang udah jadi santri dulu berarti Pak. Oh iya, betul. Tadi transformasinya bentuknya seperti apa gitu. Kan ada teori transformasi itu Bu Santi. Ada berapa Bu Santi? Lupa, 4 atau 5 ya. Oke, berarti transformasi budaya itu atau transformasi perilaku.
Oke, kalau begitu berarti kan ini kalau judulnya gitu berarti nanti kita purposive samplingnya tadi adalah salah satu kriterianya adalah anak pang yang sudah menjadi santri kan ngoten Pak Rasmian. Betul. Oke, kita harus mencari Karena itu adalah bentuk transformasinya seperti apa gitu. maksudnya dalam penelitiannya, pripun maksudnya Pak Rasmian? Nah, itu kalau diteliti kan menarik ya sebenarnya. Kasus remaja seperti itu. Ya, saya pernah punya case menangani anak pang itu kan bisa diambil dari banyak sisi ya Pak. Maksudnya tadi memotretnya itu bisa banyak aspek. Bu Santi terlempar atau ternyata di sana itu ada habit. Oh, hilang dia. Putus dia. Baik, teman-teman, obrolan saya dengan Bu Santi tadi sebenarnya membicarakan tentang praktek bagaimana melakukan penelitian kualitatif, tapi dari sudut budaya tadi. Kebetulan Bu Santi di slide-nya tadi salah satunya kok memberi contoh anak pang. Kemudian saya mencoba untuk memperdalam seandainya itu diteliti apanya, misalnya tadi saya coba untuk kasih misalnya transformasi anak pang menjadi santri begitu. Itu teman-teman ada teori tentang transformasi sebenarnya. Transformasi budaya, transformasi perilaku begitu. Nah, kemudian bentuk transformasi anak pang tadi bagaimana? Nah, kalau itu kemudian tadi saya tanyakan pada beliau bagaimana teknik penelitiannya, datanya seperti apa? Sumbernya dari siapa? Saya mulai misalnya sumber datanya ya. Kalau itu ya sumber datanya dari biografi ya, itu kajian biografi sebenarnya yang begitu itu. Jadi yang ditanyai siapa? Ya orangnya sendiri, berarti autobiografinya, kemudian orang tuanya, orang-orang terdekatnya, kemudian orang terdekat siapa? Orang tuanya. Nah itu tadi sumber data yang. Nah kalau ditanya bentuk datanya seperti apa? Bentuk datanya tentu adalah kalimat berupa kalimat pernyataan orang tuanya, kalimat pernyataan dia sendiri, teman sejawatnya. Lah kemudian kita analisis dengan analisis konten. Nah ini masuk Bu Santi. Ketika dianalisis dengan analisis konten, nanti itu digabungkan dengan apa yang disebut dengan teori transformasi, maka di sana ada analisis perbandingan antara teori yang ada, teori transformasi misalnya, dengan fakta hasil wawancara tadi. Gitu kira-kira salah satunya. Bu Santi bisa mendengar suara saya? Nah, kebetulan di opsi, teman-teman itu kan ada bagian sosial budaya ya. Dan itu biasanya kekurangan peserta justru tidak banyak teman-teman yang tertarik di situ. Nah, budaya-budaya di sekitar kita memang masih bisa dieksplorasi menggunakan penelitian kualitatif ini yang sudah disampaikan oleh Bu Santi. Sebelum Bu Santi masuk tadi terputus, saya sampaikan Bu Santi tadi saya jawab bentuk datanya seperti apa, cara mengambilnya seperti apa, model bedahnya seperti apa. Salah satunya bedahnya adalah bedah karena bentuk datanya adalah kalimat, bisa menggunakan pisau hermeneutika karena di situ ada perbandingan antara perilaku dengan perilaku yang sesungguhnya dari anak itu dengan teori yang sudah muncul, maka di situ juga kita bisa menggunakan teori perbandingan. Nah, di situ hermeneutika, teori makna, analisis makna bisa analisis konten bisa dipakai. Saya kira begitu tambahan saya, contoh kepada anak-anak supaya punya gambaran. Oh, saya bisa di opsi meneliti bidang budaya, karena memang di opsi ada tuh bidang budaya.
ada peneliti dari Gresik yang mewawancari saya tentang kentrung itu, Bu Santi. Saya tidak lupa binaannya Pak Mustaqim dari SMA swasta di Gresik yang melanjutkan apa yang sudah saya teliti, dan itu jadi juara tahun 2020 atau 19 ya, 2020 atau di tingkat nasional. Karena kebetulan kentrungnya di Lamongan juga sudah hampir mati waktu itu, sehingga bisa menjadi juara. Kita punya batik Lamongan, namanya batik Singomengkok. Nah, bagaimana tuh batik Singomengkok dihubungkan dengan karakter kita sebagai orang Lamongan saat ini? Karena di situ ada makna batik Singomengkok yang dulu pernah menjadi bagian dari kultur di mana batik itu ternyata bisa ada hubungannya dengan karakter manusianya, karena memakai batik Singomengkok tidak bisa dipakai kemana sembarangan, harus hanya dipakai ke sini, harus bisa pakai ke sini, harus bisa dipakai ke sini, yang kemudian itu bisa mempengaruhi sebuah karakter sebuah komunitas, terutama komunitas penyayang batik tadi. Nah, transformasi itu kan juga teori transformasi. Seandainya hari ini kita mencoba untuk melakukan penelitian bagaimana kemudian batik di masa sekarang. Nah, itu tadi yang saya diskusikan dengan Bu Santi arahnya itu. Moga Bu Santi mungkin ada tambahan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, teman-teman Pak Rasmi. Ngapunten tadi keluar baterainya. Iya, betul. Memang Saman suka keluar aja. Iya, pakai handphone tiba-tiba terlempar keluar, ternyata baterainya habis. Oke. Terima kasih Pak Rasmian. Sebenarnya kan memang penelitian kualitatif ini tadi ya konteksnya dia cocok untuk penelitian sosial budaya. Apalagi kalau tadi Pak Rasmian menyampaikan di bagian sosial budaya di opsi biasanya malah masih kurang peminatnya nih di sosial budaya. Nah, ini bisa nih untuk dijadikan buat teman-teman adik-adik semuanya yang tertarik di sosial budaya ini nanti bisa pakai metode penelitian kualitatif ini. Sunan Derajat itu juga ada Pak, ajaran Sunan Derajat. Kebetulan limo ajarannya itu ya. Ya, lupa saya istilahnya. Ya, itu yang saya maksud Pak. Itu kemudian itu kan bisa dikaitkan dengan banyak hal. Nah, itu juga bisa diteliti itu Pak. Bisa kemarin itu teman saya mengaitkan itu dengan apa ya kemarin itu ya. Jadi itu kan di dalam apa namanya psikologi itu kan banyak ya. Itu bisa satu ajaran itu, maksudnya yang 5 tadi itu satu topik itu, tapi itu nanti bisa tuh diteliti ke banyak aspek, cuman ya tadi kita ini perlu mendalami teorinya terlebih dahulu gitu. Betul. Yeah. Jadi kalau penelitian kualitatif, teman-teman sebaiknya mendalami teori dulu, kemudian dari teori itu kemudian cari nih aspek-aspek di tengah masyarakat kita. Masalah-masalah itu yang terkait dengan teori tadi. Nah, kebetulan saya tadi kok ingat teori transformasi singkatannya tentang tadi. Iya, anak pang. Karena saya tertarik dengan gambar jenengan tadi, yang kruwel tadi. Mengurai masalah yang kusut menjadi terang benderang tadi. Iya, mungkin itu Pak. Mungkin masih ada yang ingin diskusi, monggo. Monggo, yang lain. Kalau tidak, kita cukupkan mungkin untuk persiapan fiksi kalau nanti tidak cukup ya. Saya cukupkan ya. Di sini saya kembalikan ke cukup Pak, kita ya. Ini Haji sudah jam Rasmian. Monggo Pak Haji. 14:43. Monggo cukup ya untuk hari ini. Terima kasih kepada Ibu Santi, kepada Pak Rasmian, dan semua yang hadir dalam kegiatan hari ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.